Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mewawancarai narasumber sesuai tema yang kami ambil, yaitu pengalaman teman atau kerabat yang pernah terpapar COVID-19. Dan pada hari ini, sudah hadir bersama kami di Google Meet Saudari Anissa Damayanti sebagai narasumber pertama kami. Selamat malam, Mbak Anissa. Malam. Pada hari ini kami kan ingin mewawancarai nih, Mbak. Jadi ada beberapa rekan dan juga teman yang ingin bertanya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Iya, jadi saya di sini mau bertanya nih Mbak. Mbaknya kan terpapar virus corona. Itu awalnya dari mana ya? Apa Mbak melakukan perjalanan jauh? Kalau untuk kenanya dari mana sih saya kurang tahu ya. Cuma sebelum saya demam tuh, saya sempat nongkrong sama teman-teman ya karena terlalu abai aja. Memangnya pas nongkrong itu Mbaknya nggak pakai masker atau gimana? Pakai kan cuma karena makan, terus teman saya ternyata tuh sempat datang ke kampus, dan di kampus itu ada yang kena 6 orang, dan temen-temenku nih abai banget. Jadi dia tanpa sadar kayak minum minumanku, terus ya kena. Mbak Anissa, pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri ya. Dulu tuh gejala-gejala awal yang perlu banget nih diperhatikan waktu pertama kali terpapar tuh apa ya? Kayak demam sih, 2 hari pertama itu demam. Awal ngiranya sih bukan COVID ya, kayak cuma panas dingin biasa gitu. Cuma hari ketiga udah hilang penciuman, hilang rasa. Itu sih yang bikin langsung to the point itu COVID. Hari-hari berikutnya juga kayak sesak napas, terus tiba-tiba batuk, sampai sekarang. Terus itu tindakan yang diambil Mbak Anissa itu apakah ada melakukan karantina mandiri atau bagaimana gitu, Mbak? Iya, aku sih isolasi mandiri 14 hari. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya mungkin ada teman atau rekan yang lain yang ingin bertanya. Di sini saya ingin bertanya, Mbak. Seberapa bahaya sih COVID itu menurut Mbak? Menurut saya sih sangat bahaya sekali ya Mas, soalnya banyak dari kita tuh nggak pada sadar, pada abai. Kayak kita anak muda nggak mungkin diem di kosan, pasti maunya pergi jalan-jalan gitu kan, keluar cari angin gitu. Itu sih yang paling abai, kayak ngobrol tuh lepas masker, terus masker ditaruh tempat sembarangan. Kayak nggak mentingin di situ ada virusnya atau enggak, terus masih suka tukar-tukar minuman. Terus itu sih yang paling bahaya, kita yang abai, tapi orang lain yang nuai. Bahaya banget. Untuk sekarang ini Mbak masih melakukan isolasi mandiri atau sudah selesai? Sudah selesai kalau untuk hari ini. Berarti Mbak Anissa ini untuk pada hari ini melakukan wawancara ini udah dinyatakan udah sembuh gitu ya, Mbak, dari paparan COVID-19 ini? Alhamdulillah iya. Baik, mungkin ada dari teman yang lain ingin bertanya lagi kepada narasumber. Jika dari teman atau rekan yang lain tidak ada yang bertanya, mungkin terakhir nih, apa tips lah dari Mbak Anissa sendiri buat teman-teman atau orang yang di luar sana yang masih acuh atau lalai dengan COVID-19 gitu? Tipsnya sih kalau dari saya sendiri itu kita jaga kondisi ya, terutama siapin di rumah tuh pasti harus ada vitamin atau enggak suplemen makanan buat nambah imun, terus perbanyak minum air putih, air hangat, bersih-bersih diri, kayak abis dari mana tuh langsung mandi, biasain. Kalau enggak dari makanan kayak Gojek ataupun kita ke tempat manapun itu bawa sanitizer. Pokoknya jaga kebersihan sih, itu yang paling penting. Baik,
Terima kasih ya Mbak Nisa udah meluangkan waktunya pada hari ini untuk menjadi narasumber kami dari tugas personality development ini. Semoga kedepannya untuk teman-teman atau masyarakat yang masih lalai bisa terbuka pikirannya melalui apa yang udah Mbak berikan juga. Jadi kami pada hari ini mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya udah diluangkan. Makasih Mbak. Sama-sama. Sekian wawancara hari ini dari narasumber pertama kami. Untuk kurang dan lebihnya pada wawancara hari ini kami ucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mewawancara narasumber sesuai tema yang kami ambil, yaitu pengalaman teman atau kerabat yang pernah terpapar COVID-19. Dan pada hari ini sudah hadir bersama kami di Google Meet saudari Kiki Putri Nadia sebagai narasumber kedua kami. Selamat malam Mbak Kiki. Panggilannya Malam. Panggil aja Kiki, nggak apa-apa. Oh ya. Nah, jadi langsung aja masuk ke pertanyaan yang akan kami berikan untuk penanya atau yang ingin ditanyakan silakan dari rekan. Iya, jadi saya mau nanya nih Mbak. Ya, Mbak kan terpapar COVID nih ya. Itu awal mulanya tuh dari mana ya? Apakah Mbaknya melakukan perjalanan atau mungkin dari mana gitu? oke. Kalau awal mula, soalnya saya kan kerja. Kayaknya tertular dari teman kerja saya. Kebetulan kondisi tubuh saya juga lagi pada saat itu lagi kurang bagus. Jadinya imunnya turun, terus sering ketemu sama orang, jadi terpapar dari orang lain. Kebetulan di pabrik saya itu klaster COVID-nya tuh banyak banget. Gitu sih. Baik, ini saya juga mau nanya ya Mbak. Lalu untuk gejala-gejala awal yang Mbak rasain, kalau Mbak mau tahu kalau itu terpapar COVID-19 itu apa ya? Kalau boleh tahu gejala awalnya gitu. Kalau pengalaman aku sih, gejala yang aku rasain itu sama mirip-mirip sama gejala tipes. Awalnya tuh panas tinggi, terus demamnya udah agak reda, 2 hari setelah demam, mulai hilang penciuman, makan tuh nggak ada rasa, tenggorokannya sakit, terus diare, mual. Awal-awal gejalanya kayak gitu, gejala-gejala COVID pada umumnya sih yang aku rasain. Terus Mbaknya tahu kalau Mbaknya terpapar COVID itu ada melakukan tes swab atau gimana gitu Mbak? Aku waktu muncul gejala, kebetulan kan di pabrik aku kan ada satgas COVID-nya juga. Jadi untuk orang-orang yang ngalamin gejala yang aku sebutin tadi itu, kita harus laporan. Laporan baru ditindak dari satgas COVID-nya, disuruh PCR. Jadi pas aku ngalamin gejala itu, aku langsung lapor kan, abis itu langsung dijadwalin suruh PCR. Berarti Mbak, silakan. Mbaknya melakukan karantina berapa hari ya? Aku 2 minggu. 2 minggu karantina. Mbak karantina di rumah sendiri atau di mana? Kebetulan dari pihak pabriknya nyediain tempat buat isolasi kan. Jadi dari pabrik aku disediain buat isolasi itu 8 hari di hotel. Emang hotelnya emang khusus udah dipakai buat tempat isolasi gitu. 8 hari di hotel terus swab hasilnya negatif, terus pulang. 8 hari negatif pulang, 3 hari setelah hasil negatif, swab yang kedua kali, hasilnya negatif lagi, 2 kali swab negatif, baru aku bisa masuk kerja. Jadi totalnya tuh aku isolasi 2 minggu. 2 minggu tuh 8 hari di rumah, 8 hari di hotel, sisanya di rumah. Mungkin ada dari rekan atau teman yang lain ingin bertanya seputar
COVID ini? Ini Mbak mau bertanya, menurut Mbak sebahaya apa sih COVID itu? Kalau menurut aku ya, dilihat dari kasusnya aja kan udah banyak nih, banyak makan korban. Kalau dilihat sebahaya apa, ya pasti bahaya banget. Apalagi kalau kita punya penyakit bawaan. Aku aja yang nggak punya penyakit bawaan gitu, yang tadinya sehat-sehat aja, selama kemarin tuh benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, kayak badan tuh, tulang tuh lemes banget, kayak gejala tipes awal-awal aja gimana sih, tulang tuh lemas, kalau dipegang aja kulit tuh kayak linu-linu, makan nggak ada rasa, nggak bisa nyium apa-apa, pilek tuh enggak, tapi nggak bisa nyium apa-apa, jadi kayaknya bahaya sih kalau menurut aku. Soalnya kalau misalkan emang nggak bahaya, nggak mungkin segempar satu dunia gitu kan. Jadi nggak main-main virusnya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak. Mungkin juga untuk buat wawancara pada hari ini ya Mbak. Kira-kira Mbaknya ada saran nggak sih atau tips buat teman-teman atau masyarakat yang di luar sana yang masih pada ngeyel atau bandel gitu untuk masih acuh dengan COVID ini gitu. Kalau mungkin ada tips dan juga sarannya. Kalau menurut aku ya tetap patuhi protokol kesehatan aja, pakai masker, jaga jarak. Kalau misalkan benar-benar nggak ada kepentingan di luar rumah, mending nggak usah pergi dulu kemana-mana. Kalau buat orang yang ngeyel atau bandel, susah sih kalau misalkan kita mau ngingetin orang kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh harus kesadaran diri kita sendiri. Jadi kalau kita ngerti, kenapa enggak kita lakuin. Baik Mbak, sebelumnya saya mewakili teman-teman juga mengucapin terima kasih atas waktu dan juga tempat yang udah Mbak berikan. Semoga ini bisa menginspirasi atau membuka pemikiran bagi teman-teman atau masyarakat di luar yang masih acuh terhadap corona ini ya Mbak. Mudah-mudahan mereka kayak lebih care lagi sama mereka sendiri dan semoga selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Dan juga mungkin ini juga akhir dari meet pada hari ini tentang pengalaman dari teman atau kerabat yang pernah terpapar COVID-19. Kurang dan lebihnya dari kelompok kami, saya ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.